Hai semuanya, balik lagi di channel Sensual Paradise. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas saham BJTM, Bank Jatim, yang mana pada 14 Januari di tweet oleh Kaisang di Twitter yang mengatakan bahwa valuasi BJTM itu murah, PI-nya itu sudah 7,5 kali, ROI-nya 13%, rajin bagian dividen, PBV-nya 1,5 kali, dan layak dihargai 1000. Intinya, dengan kinerja fundamental BJTM yang bagus menurut Kaisang, itu saham BJTM layak dihargai di harga 1000. Nah, media pun mengangkat cuitan dari Kaisang tersebut. Judulnya ya, Kaisang colek BJTM, saham BJTM naik 10%. Kaisang gembar-gemborkan BJTM. Dan memang benar, pada tanggal 14 Januari 2021 kemarin, BJTM naik dari harga 710 itu menjadi tanggal 14 itu menjadi 870, itu naik sekitar 19%-an. Dan dari tanggal 15-nya, keesokan harinya, itu naik lagi menjadi harga tertinggi di 970. Nah, kalau dilihat selama 2 hari itu, saham BJTM udah naik sekitar 36%-an. Nah, setelah itu sahamnya turun terus dari harga 970, turun terus selama 2 minggu terakhir, 2 minggu terakhir itu sampai di level 760. Dan media julid lagi nih, dia bilang saham samologi bertumbangan, Kaisang diam 1000 bahasa. Di situ, di artikel di sini juga disebut BJTM itu sendiri. Video ini dibuat sebenarnya bukan untuk ngomongin Kaisang, tapi video ini dibuat untuk apabila ada teman-teman nih yang ternyata ikut tweetnya Kaisang dan beli saham BJTM itu di harga 800, mungkin di harga 970, mungkin di puncaknya ini kan setinggi sepanjang sejarah gitu misalnya, bisa dibilang kayak gitu kan. Nah, sekarang harganya 790, berarti kan udah rugi ya, udah mengalami kerugian. Bagaimana gambarannya kita akan bahas di video ini. Tapi sebelum kita lanjut, boleh dong dibantu subscribe-nya ya. Oke, kita mulai aja. Mari kita coba cocokkan hitungan dari Kaisang itu dengan metode dividen diskon model untuk saham BJTM. Pertama, kita ngomong masalah valuasi dulu. Valuasi itu adalah metode untuk menilai sebenarnya harga saham ini wajarnya di berapa sih. Ada banyak metode yang bisa digunakan. Salah satunya adalah dividen discount model. Nah, sebenarnya valuasi dengan metode diskon tersebut adalah basic dari time value of money, yang mana mungkin SMA teman-teman udah pada belajar tentang time value of money, mungkin kuliah udah belajar. Ini basic banget dalam menentukan valuasi saham, yang mana biasanya contoh-contoh soalnya tuh kayak gini. Berapakah jumlah uang sekarang yang dapat berkembang menjadi 16 juta pada akhir tahun kelima dengan bunga diskonto 11%. Biasanya kayak gitu tuh soalnya tuh. Terus kita disuruh deh sama dosen atau guru mungkin bikin timeline-nya dulu. Nih, saat ini adalah periode ke-0, 1, 2, 3, 4, 5. Di tahun kelima dapat nih 16 juta. Dengan suku bunga 11%, itu jadi berapa? Hasilnya itu adalah, jadi saat ini nilai 16 juta di 5 tahun mendatang saat ini itu adalah 9.495.221. Cara menghitungnya bagaimana? Simpel kayak gini. 16 jutanya yaitu merupakan nilai masa depan dibagi 1 tambah 1, ini merupakan angka konstan, 1 tambah 11% yang merupakan tingkat bunga diskonto. Kalau di saham, tingkat bunga diskonto ini itu kita pakai adalah tingkat ekspektasi return.
CAPM biasanya, Capital Asset Pricing Model. Intinya return yang kita harapkan ketika kita berinvestasi di saham tersebut. Ketika kita berinvestasi di BJTM, berapa sih ekspektasi return yang kita inginkan. Terus selanjutnya adalah dipangkatin 5. Kenapa 5? Karena jangka waktu di soal ini investasinya itu 5 tahun. Ya berarti dipangkatin 5. Kalau cuma 3 tahun ya dipangkatin 3. Kalau misal saat ini ya dipangkatin 0. 1 tahun pangkat 1. Intinya begitulah. Maka muncullah hasil nilai saat ini, yang mana hasilnya adalah 9.495.221. Yang perlu diperhitungkan itu apa sih? Yang pertama adalah tentu kita harus melihat apakah kita akan mendapatkan sesuatu atau nilai masa depan dari berinvestasi pada suatu saham. Kita harus bisa menilai perusahaan tersebut, saham tersebut di tahun mendatang itu bakal menghasilkan penjualan nggak sih, pendapatan nggak sih, bakal menghasilkan laba nggak sih, bisa kasih kita dividen nggak sih. Kalau dapat dividen, berapa yang kita dapat nanti di tahun-tahun mendatang. Itu yang pertama yang perhitungkan. Yang kedua adalah berapa lama jangka waktu investasi kita. Masing-masing orang jangka waktu investasinya beda-beda. Kalau kita ngomongin ke saham, biasanya ya 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, atau mungkin lebih panjang lagi. Intinya saham adalah investasi jangka panjang. Ketika kita sudah menentukan itu, maka kita akan bisa menentukan pangkatnya tadi. Selanjutnya yang ketiga adalah berapa tingkat bunga diskonto yang kita harapkan berdasarkan risiko saham tersebut. Masing-masing saham, masing-masing investasi itu ada risikonya, dan kita belajar menghitung risiko tersebut sehingga kita bisa menentukan kita mau return berapa rate yang kita mau kalau kita menaruh dana di saham tersebut. Selanjutnya yang terakhir, kalau misalnya 3 komponen di atas sudah terpenuhi, maka berapakah nilai saat ini dari saham tersebut menggunakan hitungan ini. Jadi, kalau di konsep dividen diskon model, angka 16 juta ini akan dirubah menjadi nilai dividen yang kita dapat di masa mendatang dan harga saham yang kita akan proyeksikan di masa mendatang. Oke, selanjutnya, mengapa harus dividen diskon model? Jawaban dari gue simple. Yang pertama, investor saham hanya akan mendapatkan cuan dari investasi saham, yaitu dividen dan capital gain. Maka dari itu, kita perlu tahu dividen yang akan nanti kita dapat berapa sih, dan ketika ditarik saat ini berapa gitu. Dividen adalah salah satu faktor indikator untuk cek kemampuan kas perusahaan. Jadi kalau perusahaan udah mampu membagikan dividen, berarti dia punya duit untuk ngasih ke kita, sehingga kita tahu bahwa perusahaan ini duitnya berlimpah. Karena kenapa? Karena dia menghasilkan laba. Dia menghasilkan laba bersih. Secara umum, perusahaan atau emiten nggak mungkin bagiin dividen kalau dia rugi. Jadi otomatis dia harus laba dulu, laba bersihnya ada dulu, baru dibagiin dividen. Nah, kalau dia udah punya laba bersih, berarti kita simple aja, berarti dia udah bisa bayar pajak, dia udah bisa bayar karyawan dan operasional dari perusahaan itu sendiri, itu dia udah bisa bayar. Beban bunga kalau kita ngomongin ini perbankan ya, beban bunganya dia bisa bayar. Dan dia juga pasti punya pendapatan. Berarti kalau misalnya dia udah bisa bagiin dividen, berarti cash flow in, pendapatannya itu jauh lebih besar dibandingkan beban bunga, beban karyawan, beban pajak, atau beban lainnya yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Dividen biasanya nggak dibagiin 100%. Kayak di sini kan kita lihat BJTM itu 1,8 triliun ya. 1,8 triliun labanya yang dibagiin dividen paling hanya 50%-nya. Jadi sisanya dipakai buat ekspansi lagi untuk penambahan modal perusahaan lah. Nah, hal itu
membuat gue berpikiran kalau metode DDM adalah metode yang simple, karena kita nggak perlu lihat ini perusahaan bisa menghasilkan penjualan nggak ya. Kita udah langsung ya, kalau dia udah bagi dividen berarti udah laba dong, berarti udah penjualannya berarti udah bagus dong. Itu sesimpelnya. Pendapatannya juga bagus. Nah, ada juga komponennya karena kita memperhitungkan PE atau price earning ratio atau PBV sebagai acuan target price di masa mendatang, yang mana ini menurut gue itu gampang lah untuk kita pemula memperhitungkan, nggak perlu ribet. Jadi ini alasan kenapa kita menggunakan metode dividend discount model. Kita mulai nih ke BJTM-nya sendiri. Gue collect data dari 2010 hingga November 2020. Kalau perbankan biasanya lengkap tuh, di websitenya bisa ada nggak per kuartal aja tapi per bulan. Jadi kita bisa tahu November 2020 seperti apa. Biasanya kalau laporan keuangan biasa kan hanya sampai September terakhir baru Desember gitu. Tapi kalau perbankan kita masuk di websitenya itu per bulan adanya. Ada yang sampai November 2020. Nah, dari 2010 sampai November 2020 laba dari BJTM itu dari 850 miliar itu November 2020 udah menjadi 1,3 triliun. Naik terus labanya. Sempat turun di 2012 tapi secara overall naik terus labanya. Nah, secara rata-rata ini pertumbuhannya ya, yang 2011 1,16%, terus 2013 itu 13,75%. Secara rata-rata pertumbuhan laba dari BJTM bisa dibilang di level 5,53%. Yang atas ini 5,53%. Tetapi November 2020 dibandingkan November 2019 itu pertumbuhannya hanya 1,07%. Ini tumbuh di masa pandemi karena 2020 kan pandemi. Bank-bank lain itu ada yang turun 30%, ada yang turun 38%, ada yang 20%. BJTM per November itu masih tumbuh 1,07%. Dari sini kita tahu bahwa laba bersih dari BJTM itu tetap tumbuh dan sehat. Selanjutnya, bagiin dividen nggak sih? Laba 2019 itu tetap masih dibagiin di 2020 kemarin. Jadi pembagian laba di 2000 tahun sebelumnya itu akan dibagikan di tahun berikutnya. Kalau laba 2019 berarti dibagiin di 2020. Nah, kita lihat di 2019 labanya sebenarnya 1,3 triliun. Dibagiin 723 miliar untuk investor semua tuh. Cebret dibagiin untuk investor. Rasio dividen payout ratio-nya itu 52,58%. Jadi dari laba 1,3 triliun 52% dibagiin bagi dividen, kasih nih buat investor biar investor senang. Nah, secara rata-rata selama 10 tahun terakhir dari 2010 itu DPR-nya itu berada di level 63,44%. Tapi di 2019 dia bagian hanya 52,58%. Di sini kita tahu bahwa ini perusahaan udah laba terus, udah tumbuh terus, dan rajin juga bagiin dividen. Udah gitu bagiin dividen 50% ke atas lagi. Rajin bisa dibilang, dan itu sangat membuat investor yakin sama saham-saham ini. Nah, selanjutnya karena BJTM itu basicnya perbankan dan kita menggunakan target price nanti menggunakan PBV, price to book value, maka kita bisa menghitung ROE-nya. Nah, ROE dari BJTM dari 2010 secara rata-rata itu 16,78%, tapi kalau kita lihat dari 2012 itu ROE-nya rata di 14%-an lah. Perlu diketahui kalau semakin tinggi ROE, maka semakin tinggi pertumbuhan equity perusahaan, semakin tinggi laba perusahaan, sehingga akan nantinya berdampak pada valuasi saham perusahaan. Jadi ROE yang tinggi itu semakin bagus, apalagi di atas 10% itu semakin bagus.
di sini yang perlu kita cermati nih. PBV gua hitung di sini semenjak si BJTM itu IPO. IPO itu 12 Juli 2012. Kita lihat ketika harga disandingkan dengan book value-nya. Book value itu adalah total equity dari bank tersebut dibagi jumlah saham beredar. Nah, ketika disandingkan itu rata-rata selama dari 2012 sampai sekarang itu sebenarnya rata-ratanya di 1,08 kali. Oke. Jadi investor selalu secara rata-rata menghargai saham BJTM ini di PBV 1,08 kali. Nah, kemarin pada saat Kaisang nge-tweet itu BJTM langsung naik 36%-an selama 2 hari dan langsung PBV-nya di atas rata-rata jauh dan bahkan di atas 1 kali standar deviasinya. Yang hijau ini udah batas mahal, dia meloncat sampai atas lagi gitu. Jadi bisa dibilang ya wajar saham BJTM balik lagi ke rata-ratanya saat ini, yaitu 1,08 kali. Jadi bisa dibilang dampak dari Kaisang nge-tweet itu membuat saham BJTM itu menjadi terlalu cepat dan terlalu mahal sehingga valuasinya tinggi sekali dan akhirnya dijustifikasi lagi oleh investor dijual sehingga membalik lagi ke 1,08. Nah, dengan berbagai basic kondisi yang ada di slide sebelumnya, kita akan menghitung valuasi BJTM dengan asumsi yang ada. Pertama, kalau kita bilang laba bersih kan 2020 belum nih, karena tadi November kan. Tapi kita udah tahu pertumbuhannya hanya 1,07%. Maka kita berasumsi laba BJTM di 2020 adalah tumbuh hanya 1,07% dibandingkan laba di tahun 2019. Itu asumsi pertama. Dan labanya akan naik sesuai rata-rata 5,53% pada tahun 2021 sampai 2025. Kita akan proyeksikan. Ini berdasarkan data historical ya. Historical kita tarik ke depan, kita proyeksikan sehingga kita mendapatkan berapa sih laba nanti, berapa ekuitasnya nanti, berapa dividen yang kita peroleh kita nanti berdasarkan proyeksi kita dengan base data historical. Nah, dividen payout ratio walaupun rata-ratanya kita tadi dapat hasilnya 63%-an, tapi terakhir di 2020 dia bagiin dividen untuk laba 2019 itu hanya 52,58%. Jadi kita pakai acuan yang paling rendah aja supaya lebih defensif. Nah, PBV-nya kita asumsi yang ini aja deh, yang average aja, jangan yang tinggi-tinggi, 1,08 kali sesuai rata-ratanya ya. Nah, beta saham BJTM itu 1,24 kali, risk free yaitu 10 year bond yield Indonesia itu 6,31%, return IISG selama 10 tahun terakhir itu di level 6,81%, dan kita mendapatkan tingkat bunga diskonto atau yang kita harapkan itu di level 6,93%. Nah, kalau ada yang pertanyaan gitu, beta buat apa, risk free buat apa, return market buat apa, itu untuk menghitung CAPM yang mana kita akan bahas mungkin di video selanjutnya. Untuk di saat ini kita hanya menentukan tingkat bunga diskonto, tingkat yang kita harapkan berdasarkan resiko dari BJTM, berdasarkan resiko dari obligasi negara kita, acuannya itu kita mendapatkan tingkat bunga yang diharapkan untuk BJTM itu di level 6,93%. Mulai dah kita hitung berdasarkan asumsi valuasi ini. Maka didapat pada 2020 kalau kita menghitung laba dari BJTM itu akan berada di level 1,39 triliun. Dan dividen yang akan dibagikan itu 731 miliar dengan asumsi 50% buat dividen ya.
dan ekuitasnya akan menjadi 10,5 triliun. Hal ini terus kita ekspektasikan naik sehingga di 2025 labanya akan menjadi 1,8 triliun dan dividennya 957 miliar dan ekuitasnya di 14,69 triliun. Kalau semua ini kita bagi jumlah saham beredarnya, yang mana saham beredar BJTM itu 15 miliar sekian, ini yang seperti yang ada di slide, maka hasilnya akan seperti ini. 2020 kita lihat bahwa EPS-nya, yang mana laba bersih per jumlah saham beredar dibagi jumlah saham beredar itu 92,66. DPS-nya, dividen per share atau dividen dibagi jumlah saham beredar itu 48,72. BVS atau book value per share, book value BVS, book value per share itu total equity dari BJTM dibagi jumlah saham beredar. Maka di 2020 aja book value-nya aja masih 704. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan harga kalau misalnya ke 1000 di saat ini itu untuk sementara kita bilang mahal dulu ya, karena book value-nya masih 704. Nah, selanjutnya kan kita udah proyeksi naik nih 2021, 2022, 2023, 2024. Di 2025 maka IPS-nya akan menjadi 121,25, dividen per share-nya menjadi 63,75 dan book value per share-nya itu menjadi 678,35. Nah, kalau kita asumsikan PBV-nya yang paling average aja deh gitu, 1,08 kali, maka harusnya harga BJTM di 2025 proyeksinya adalah 1056,71. Jadi kalau kita punya BJTM sekarang, kita udah bakal dapat dividen di 2021 51,41, dividen di 2025 4,25, begitu seterusnya sampai 2025, dan udah ada proyeksi harga saham bakal di 1056,71 di 2025, 5 tahun ke depan lah, ini masih jauh. Nah, berdasarkan metode valuasi tadi yang awal time value of money itu, yang slide sebelumnya, kita tarik aja nih di 2020 dividennya 48,72. Tapi karena dia 2020, kita kan 2021 nih, dividen 2020 belum dibagiin, baru dibagiin di 2021. Nah, karena di tahun ini jadi nggak perlu dipangkatin, nggak perlu ada ya bilang pangkatnya 0 lah bisa dibilang, karena ya belum lewat tahun, ke hari ini 2001 dan current dividennya juga di 2021 dibagiin gitu loh. 2022 nanti adalah pembagian di dividen atas laba 2021. Maka di 2021 baru kita pangkatin 1. 2022 kita pangkatin 2, 2023 kita pangkatin 3, 2024 kita pangkatin 4, 2025 kita pangkatin 5. Nah, rumusnya tadi itu kalau 2020 sampai 2024 itu hanya dividennya yang dipangkatin, hanya dividennya yang ditarik menjadi nilai sekarang. Tapi berbeda dengan di 2025. 2025 kita ada price projection 1056 kan, ditambah dividennya yang 45,61, maka diskon price-nya sebenarnya 755,94. Harga saham proyeksi BJTM di 2025 yang sebesar 1056,71 sekarang itu di level 755,94 seharusnya. Tapi kita kan dapat dividen tuh, hasil tarikan dividen tadi, yang ini yang hijau ini semua kita tambahkan, maka muncullah total present value. Total present value BJTM saat ini harusnya di harga 1038,82. Jadi menurut metode dividen diskon model dengan asumsi tingkat bunga diskonto yang nggak terlalu tinggi gitu bisa dibilang, memang hampir sama dengan penilaian atau tweet dari Kaisang yang mengatakan ini harusnya di 1000. Tapi kalau sekarang misalnya turun, investor yang beli kemarin di 970 nggak perlu khawatir. Karena kenapa?
secara jangka panjang kondisinya dia masih bagus dan memang itu masih di bawah harga wajar, masih dibilang murah. Dan ketika investor beli saham BJTM itu akan selalu mendapatkan dividen, dan bahkan untuk di level saat ini kalau misalnya masih yang tertarik untuk average di harga 760 itu akan mendapatkan dividen sekitar 6%-an lah. Dividen yieldnya itu sekitar 6%-an. Jadi ya mirip dengan deposito lah, dengan padahal beli saham dibandingkan saham-saham lain itu biasanya dividennya kecil lah, 3%, 2%, tapi BJTM bisa menghasilkan dividen yield sebesar 6%-an. Dan kalau kita misalnya beli di harga 760, potensial gainnya sebesar 36,69% di level 1038 target price-nya. Gue bikin saham ini karena gue juga beli juga sahamnya yang mana, tapi nggak pas Kaisang nge-tweet terus naik ke 900 kita beli ya, karena ketika 900 ya gue juga setuju bahwa itu harganya udah dikit lah, udah mahal lah bisa dibilang ketika udah naik. Kalau di level sekarang 760 ya kita beli. Kemarin masuk di tanggal 27 Januari setelah harganya udah di level 775, terus kemarin turun lagi, dan kalau nanti ke depan itu turun lagi ya gue bisa ambil lagi, sehingga nanti pada bulan Maret, April atau Mei tergantung pembagian dividen kapan, gue bisa nikmatin dividen dengan yield yang lumayan. Jadi sembari kita dapat dividen yang bagus dengan yield 6%, kita juga sembari nunggu harga sahamnya benar-benar mencapai valuasinya di 1038. Mungkin setahun 2 tahun ke depan kita nggak tahu, tapi ini saham memang cukup bagus sih. Jadi investor nggak perlu khawatir dalam analisa saham, baik Kaisang atau mungkin gue sendiri itu nggak pernah ada yang salah atau yang benar, tapi kita perlu strict pada metode yang ada sehingga kita tahu bahwa oh harusnya saham ini harganya segini. Kalau misalnya sekarang turun ya beli aja karena memang kondisi fundamentalnya masih bagus dan nanti pasti akan balik lagi ke harga wajarnya. Oke, sekian dari Since Wealth Paradise, semoga bermanfaat, semoga investor atau teman-teman sekalian itu lebih tenang karena penurunan dari 900 ke 700, dan semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman lainnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye semuanya, bye.